Siap, pas. Pas. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-ragaib wa husnul hawatim wa yastaskil ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nabasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج بالكرب وتنال به الرقائب وحسن الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرقائب وحسن الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Silakan dibuka halaman 80. Halaman 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa amal farju, dan adapun parji itu kemaluan kita ya. Laki-laki bentuknya begitu, perempuan bentuknya begitu, namanya parji. Fahfazhu an kulli ma haramallah, maka jagalah olehmu dari segala yang telah Allah haramkan. Jaga tuh parji tuh, jangan. Makanya orang kalau nggak tahu agama, nggak tahu peraturan agama, dia akan menerobos larangan-larangan itu. Kalau orang yang tahu agama, oh ini larangan, nggak mau ke tempat-tempat yang begituan. Maka fahfazhu an kulli ma haram. Jaga walaupun memang kenikmatannya bentuknya nikmat, menggiurkan. Tempat-tempat gitu menggiurkan ya. Sepintas nikmat. Jadi carilah jalan-jalan yang halal. Kalau dalam hal itu pernikahan namanya, jalan halal, pernikahan namanya. Nabi katakan dalam pernikahan mencari halal, menempati sesuatu. Talabul halal jihadun.
Mencari kehalalan itu jihad, perang. Namanya juga perang juga. Ya, cari makanan halal juga jihad. Datang istri kita ya jihad. Ya. Seperti apa yang dilarang-larang Allah? Zina, zina. Waliwat. Sama zina juga. Jadi wati itu. Wati bisa identik kepada yang enggak ya sama seperti zina. Wal musahaqqatu lil mar'ah. Ini kalau perempuan dia ada kelainan rupanya kalau perempuan, yaitu lesbian. Perempuan dengan perempuan. Itu disebut musamahaqatul mar'ah. Jadi perempuan demen sama perempuan. Kalau laki sama perempuan wajar. Ini perempuan sama perempuan demen. Itu masuk kategori juga zina juga. Hal-hal yang diharamkan dalam agama. Atau ma'amisdiha wal mufahhadatul rijli, ya gitu. Membuat rangsangan seperti laki sama laki juga. Oh, ya bisa juga. Dengan sejenisnya, ma'amisdihi dengan sejenisnya. Haram itu juga buat rangsangan seperti itu. Masuk pada kategori zina juga. Atau bisa atau juga bentuk daripada jenis zina itu wal istimna'u bil yadi. Ini tengahnya saya baca nih. Jadi enak-enakan dengan tangan. Oh, bahasa kasarnya bahasa yang buruknya ngelocok. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Oh, laki-laki ngelocok lebih baik nikah lah. Habis lihat film gituan ngelocok. Nggak boleh. Haram hal-hal itu. Atau juga halal mahalal istri kita, tapi dalam keadaan haid, nggak boleh juga, haram juga. Wal wat'u fil haid, nuati istri dalam keadaan haid nggak boleh. Ya sabarlah. Banyak kan perempuan mah kalau nggak ada haidnya itu kan rusak buat perempuan, sampai harus ada haid. Jadi kalau hubungan suami istri dalam sebulan itu mah ada istirahatnya, perempuan jangan terus diporusin. Jadi istirahatlah, laki harus menyadari, bahwa perempuan punya halangan dalam sebulan itu, biasa seminggu, bahkan ada yang lebih, bahkan ada 15 lebih. Dalam pikir dikatakan lo lebih daripada itu namanya darah istihadah. Darah istihadah. Wa kun kama qala Allah Ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun. Maknanya wallahu a'lam bi muradi wa bi haqiqatil i'rab. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, daiman dijaga nih orang yang memelihara kemaluannya, memelihara parjinya. Tadinya suka main di tempat-tempat begituan. Begitu dia ngaji, hadir di majlis-majlis pengajian, majlis-majlis ta'lim. Wah, kemarin gue belum tahu, sekarang dilarang oleh agama. Gak mau lagi mampir-mampir ke tempat begituan. Hal-hal yang seperti lesbian, perempuan yang tadi gak tahu batas-batasan agama. Oh, itu gak boleh sekarang. Jadi tahu. Gitu. Kecuali hal itu dilakukan kepada istri kita. Illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali orang-orang itu mendatangi istri-istrinya yang sah, yang didapat dari hasil pernikahan. Silakan. Kalau udah dari hasil pernikahan dipakai siang, malam, subuh, tengah malam, silakan aja. Udah sah. Sudah sah. Tuh, lillati istahaqqu mubada'atuhunna bi'aqdi nikah. Udah sah dipakai.
Au ma malakat aimanuhum, atau kepada hamba sahaya yang merdeka. Oh, kita mah nggak punya hamba sahaya sekarang mah nggak punya. Dulu di zaman jahiliyah, zaman dulu, zaman sahabat, zaman Nabi masih ada. Kan banyak banyak zaman Nabi itu dimerdekakan hamba saya. Apalagi zaman Nabi-Nabi terdahulu. Nah, Nabi Ibrahim aja nikah kepada hamba sahayanya. Siti Hajar sebenarnya menurut riwayat hamba sahayanya. Kemudian dinikahkan, dibebaskan, jadikan istri. Jadi banyak. Nabi Sulaiman, istrinya 100 Nabi Sulaiman. 100 nggak kepalang. Nabi Sulaiman tuh, istri Nabi Sulaiman itu 100. Dan hamba sahaya kebanyakan. Dan nggak sembarangan. Hamba sahaya ini cakep-cakep, cantik-cantik istri Nabi Sulaiman. Ya raja. Ya ada juga yang memang diangkat yang biasa, ada budak hitam, ada juga diangkat jadi istri. Itu boleh kalau budak hitam. Hamba sahaya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin. Ayat itu mengatakan, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Lebih baik hamba cahaya yang memang kita miliki daripada kita jajan yang enggak ada kejelasannya. Gitu. Wala tasil, dan tidak akan sampai kamu ila hibdil farji gitu. Kamu tidak akan dapat menjaga parji, menjaga kemaluan illa bihifzil ain, kecuali harus menjaga mata ini. Mata ini harus dipelihara. Namanya mata kalau udah tertuju kepada sesuatu yang nikmat, melotot terus. Mata tuh. Kalau udah tertuju kepada, makanya kalau kita punya iman yang kuat, begitu melihat ada yang nikmat, astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Kata Imam Ali gini, najratul ula laka wasani alaika, masalah gitu. Pandangan pertama itu rizkimu, dan ulangannya dosamu. Jadi jangan dua kaliin. Kalau kita melihat sesuatu mendadak, lihat depan kita ada sesuatu yang nikmat, astagfirullahaladzim, tapi jangan diterusin lagi. Lihat cakep banget orang tuh, bodinya gini, jadi dia hayal-hayal. Nah yang kedua inilah jadi dosa. Kalau kedua ya, kalau pertama nggak jadi masalah, karena itu kadang-kadang jadi najratul laka wasani alaika. Ulangannya itu dosa. Gitu. Jadi kamu nggak akan bisa menjaga farji illa bihifzil ain. Mata dijaga. Mata kita nih, mata pandangan kita dijaga. Mata bukan hal-hal melihat materi, melihat seseorang, melihat materi juga di jalan nih. Ada harta, ceceran. Kalau melihat nafsu mah kita pengen ambil tuh harta. Harta orang berceceran, nafsu kita, karena nafsu. Keluar dari nafsu kita ambil aja harta tersebut. Orang jatuh hartanya. Tapi kalau pandangan iman, kita ambil uang itu, kita kumpulkan dan kita berikan kepada orang yang tersebut. Kepada orang yang kita tunggu, mungkin kita berikan kepada yang siap menampung bahwa ada orang yang kehilangan uang banyak. Di mana ditempatkan? Nggak langsung dikasih, tapi sedikit dikantongin. Nggak boleh juga begitu. Di sebab mata tuh, dengan sebab mata, bihifzil ain. Jadi bihifzil ain anin nazri, dari pandangan. Kemudian wahifzil qalbi anit tafakkur, dan jaga hati nih, jaga hati kita dari tafakkur. Ya. Dari tafakkur, berfikir, ya. Fi mahasini ma yashtahi, di dalam kebagusan yang ia inginkan. Tafakkur, ciptaan-ciptaan Allah. Bentuknya gini ciptaan Allah. Allah bisa ciptakan gunung begitu indah. Begitu Allah ciptakan tempat-tempat yang indah. Kita mungkin kalau lihat di Indonesia, kita udah bisa lihat lah. Oh, kita pernah kunjungi tempat indah. Tapi di luar negeri ada sesuatu yang lebih indah. Di Indonesia juga ada tempat yang dikatakan satu tempat yang namanya surga dunia. Surganya Indonesia ada, di Indonesia juga. Lautnya juga bagus. Tafakur tentang kebesaran Allah. Kita lihat, maka hidup jangan di rumah aja, sumpah. Punya rezeki sedikit, jalan-jalan. Jalan-jalan, jangan di rumah aja.
Harus jalan-jalan, ada rezeki sedikit, ajak mertua kita, saudara kita punya rezeki, jalan-jalan. Ya. Niatkan jalan-jalan itu tafakur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesenangan apa hura-hura, bukan. Boleh itu sesuatu hal yang dibolehkan. Sesuatu hal yang dibolehkan. Kemudian wahifzil batni anisyubhat. Nah, jaga nih perut kita dari hal-hal yang subhat, makanan subhat. Itu innal halala bayyinun, kata hadis. Wa innal harama bayyin. Wa ma bainahuma syubhat. Sesungguhnya halal jelas. Sesungguhnya haram jelas. Dan di antara haram dan halal dan haram itu namanya syubhat. Suatu yang remeng-remeng, ragu-ragu. Dan syubhat itu identiknya kepada haram. Hati-hati nih. Identik kepada haram. Seperti kalau santri dulu ya, mancing, bahasa Sunda itu ngusep belut. Nah, itu mancing lindung di tempat sawah galengan orang. Kalau kita belum minta ridhonya kepada yang punya sawah, itu subhat. Hukumnya subhat. Jadi harus minta subhatnya, ya. Kalau nyata-nyata kita minta daun tetangga, daun apa gitu, nggak izin, itu tuh namanya maling juga, ngambil juga, mencuri juga, gitu. Harus kita mintakan halalnya. Makanya ajari anak-anak kita apabila tetangga kita punya pohon lebat banget, buahnya tiap berbuah lebat banget, buahnya jatuh seperti jambu, ya. Jangankan kita petik buahnya, kita ambil yang jatuhnya aja, jangan. Nggak boleh. Ya. Subhat. Ya. Subhat itu bisa kepada subhat. Ya, bisa jadi orang yang punya itu nggak ridho. Bisa jadi orang yang punya, walaupun sudah jatuh. Subhat. Hal yang demikian itu. Wa anisyabi, dan menjaga dari kenyang. Maka jangan terlalu kenyang hidup ini. Orang kalau makan terlalu kenyang nggak bisa ibadah. Sulit buat ibadah. Buat bangun malam juga sulit. Ya, buat bangun malam juga gitu. Maka Nabi katakan dalam seminggu ini 2 kali supaya kita jangan kenyang, puasa. Makanya puasa Senin Kemis itu kan Nabi puasa tentang kelahiran Nabi, ya. Nabi ditanya tentang puasa Senin, Nabi jawab itu adalah puasa tentang kelahiran. Makanya Nabi memperingati hari kelahiran Nabi, jangan dianggap Nabi dengan cara puasa. Kalau Nabi saja memperingati dengan puasa, maka apakah kita tidak boleh memperingati dengan acara-acara yang begitu mewah dengan mengadakan membaca berjanji, qasidah dan mengambil penceramah-ceramah yang hebat? Apakah tidak? Itu lebih layak memanggil, kita undang-undang hadiah puji. Itu kita mengingat sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Dalam hadis diskusi dikatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat seperti mutiara. Kita mah seperti batu. Laulaka ma khalaqtul aflaq, kata Allah. Tidak semata-mata aku ciptakan alam semesta ini kecuali karena nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi menjaga daripada sifat kekenyangan. Fa inna hadhihi muharraqatul lisyahwat wa magharisiha. Ini yang 4 ini di tengahnya fa inna hadhihi, yang 4 ini apa? An-nazru, melihat, wa tafakkur, berfikir, wasyubhatu, dan syubhat, wasyabu, dan kenyang, muharraqul lisyahwat, gerakan-gerakan keinginan. Gerak-gerakannya hanya untuk keinginan saja. Keinginan kita, nafsu manusia aja tuh, semuanya tuh keinginan. Ya, nafsu-nafsu saja semuanya. Tapi hal itu diantaranya itu kalau dipakai memandang ya hal-hal yang baik jadi bagus, berpikir hal-hal yang baik jadi ibadah.
Wa ammal yadani. Ya, panas. Yadani, adapun dua tangan. Nah, ini dua tangan kita nih. Fahfajhuma. Jaga tuh dua tangan. Antadriba bihima musliman. Jangan sampai memukul orang lain. Jangan sampai kalaupun kita bertengkar, jaga tangan kita sampai memukul. Nah, sekarang ada HAM kan? Ada HAM, nggak boleh sembarangan kita memukul. Kalaupun terjadi sesuatu, ya selesaikan dulu dengan bijak. Selesaikan dulu dengan bijak. Jangan sampai memukul. Kalau udah genting banget karena udah ada satu persetujuan memang perlu perang, ya perang baru boleh. Kalau menang itu hak harusnya, itu boleh dalam Islam juga. Tapi harus dengan bijak tuh, jangan sampai. Apalagi memukul dengan memukul wajah, gitu. Gak boleh orang muslim, anak kita juga kita muliakan anak kita ya. Kalau lagi marah orang tua pada jaga anak kita. Sekarang hati-hati. Ya. Gitu. Beda guru mendidik murid itu beda. Zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau sekarang udah main HAM aja. Zaman sekarang udah main HAM aja, udah ada hak asasi manusia. Oh, sampai guru sendiri sampai wali muridnya karena faktor kesalahan. Sebenarnya gurunya mendidik, ya seperti dulu kan, ya. Saya pernah ditampar sama guru, tapi saya nggak dendam. Malah mungkin saya anggap ini doa. Tamparan guru itu doa buat saya. Benar jadi doa itu. Dan bukan saya aja yang tampar, teman-teman saya. Karena kita merasa bahwa perbuatan kita itu waktu itu salah. Melanggar waktu di pondok nih, cerita waktu di pondok. Salah. Tapi kita pernah ditampar. Oh, guru juga marahnya luar main. Namparnya juga bukan pakai tangan lagi, pakai kaki semua dia hajar tampar. Karena hal sesuatu kita semua waktu itu kesalahan-kesalahan pada guru. Tapi kita tidak dendam. Kita merasa bahwa kita salah, perbuatan kita salah. Dan semoga itu apa yang dilakukan guru itu merupakan doa. Benar ternyata jadi doa. Kalau anak ikhlas. Kan di zaman Syekh Abdul Qadir juga begitu. Zaman Tuan Syekh Abdul Qadir ada anaknya suruh prihatin hidupnya, makannya juga enggak. Pokoknya asal ketemunya aja dah si santri Tuan Abdul Qadir. Ya. Terus kalau nggak salah Allah alam bisa. Sementara ada wali murid dari sang anak melihat kok anaknya makannya, murid-muridnya makannya seadanya aja, ibaratnya benar suruh prihatin semuanya. Gurunya makannya enak-enak, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani makannya enak-enak. Ya, begitu makan enak-enak, ditanya, Tuan, kenapa sih anak-anak saya makannya cuma begitu-begitu saja, tapi Tuan makan enak-enak. Kalau nggak salah ceritanya saya lupa lagi. Kemudian salah itu tulang-tulang itu yang sudah dibuang oleh Tuhan, jadikan bentuk semula. Diambil tulang-tulang itu jadi ayam kembali kalau nggak salah. Allah alam, ceritanya saya lupa lagi. Kalau memang sudah anak ibu sudah bisa berbuat seperti itu, silahkan bersenang-senang. Itu akhirnya itu nyesel, orang tuanya nyesel, tidak diterima lagi. Silakan anak ibu pulang. Karena sang orang tua itu tidak mempunyai akhlak kepada guru, nggak punya akhlak. Jadi aku nanya sendiri, kalau anak kita dipasrahkan ke tempat pendidikan seperti pesantren, kita serahkan anak kita kepada guru, minta dididik yang bagus, didikan yang bagus. Dan asal jangan menempatkan anak kita ke pondok asal tempat aja. Tapi kita tidak memperhatikan nasib guru kita. Kan nasib guru kita juga punya makan. Kita hanya bayaran saja, bayaran saja gitu. Tapi guru kita harus kita amplopin lah, kasih amplop buat guru kita. Perjuangan kita dengan ikhlas setiap bulan kalau bisa begitu. Kalau anak kita ingin jadi orang sukses, jangan hanya bayar SPP saja. Misalkan kalau di pondok pesantren itu bayarannya 10 juta. Itu jangan hanya 10 juta, kalau ada rezeki khusus buat gurunya, si guru besarnya itu yang mendidik anak-anak kita, amplop khusus harus ada amplop khusus buat sang murabi, sang pendidik. Gitu kalau makanya kalau di pesantren salaf
Bayar listrik tuh nggak seberapa santri. Tapi apa? Tempel amplop doang kepada guru tiap bulan kalau mau pulang. Ya pulang tuh ngampel amplop. Jadi ke guru. Oh begitu tempel amplop tiap ketemu guru kalau pulang tempel amplop. Ya kalau nggak pulang-pulang ya nggak pernah amplop gitu. Tapi guru paling senang kepada santri yang nggak pulang-pulang. Pulangnya setahun 2 kali. Paling senang didoain. Kenapa? Nih si anak ini nggak, tapi dia khodam, mengkhidmat kepada yang jadi guru, murabbi. Di antaranya tuh yang jadi guru, yang pernah murabbi menjadi guru, yang menjadi mengkhadam, mengkhidmat kepada guru, di antaranya dia suka masakin masakan guru, suka ngepel rumah guru, kemudian mencuci piring, mencuci pakaian guru. Itu namanya mengkhidmat khadam. Guru berjalan diikutin kemana, itu namanya khadam. Oh, saya punya teman tuh di pesantren ya waktu dulu. Wah, khadam tuh ngaji nggak pernah kerjanya nyuci pakaian guru. Gak pernah. Kacau pakaian. Kalau nunggu ada perintah dari guru dipanggil melalui bel. Ada blok hadamnya sekitar ada 5 kali. Nomor 1 si Anu. Diingat dikasih tahu. Bel 2, bel 3 gitu. Si Anu. Panggil. Dia khidmat. Jadi dipanggil disuruh apa? Sebelum ada itu dia diam aja. Tunggu panggilan dari hadam. Ya. Dijaga guru kemana juga. Dijaga di hikmah. Dengan rasa hikmah dia kepada guru ya, dijaga. Bahkan kalau sudah tua dituntun ke guru ke musola jalan, mana aja. Gak pernah ngaji, Tapi herannya ketika sudah waktunya dia untuk pulang, silakan pulang. Itu pulang buka pondok pesantren. Itu kitab terbuka semua. Artinya terbuka, bukan hanya buka di muka doang, bisa dibaca. Itulah faktor keberkahan. Kalau kita mengkhidmah kepada guru. Ada lagi yang orang ya nggak begitu, anaknya nggak apa-apa, tapi sang orang tua dapat membeli hati guru. Bagaimana caranya? Ya, tempel sulamnya kepada sang guru lebih kencang. Tiap bulan dikasih. Kalau misalkan kita ngamplopin zaman dulu mungkin kita tempel sulam cuma 5.000, 10.000, udah gede banget tuh. Tempel sulam kepada guru. Orang tuanya datang bukan 10.000, dia ngasih khusus datang ke gurunya 100.000. 100.000 tiap TP. Jadi si guru tiap malam kalau tafakur, kalau munajat kepada Allah, ya Allah berikan orang ini khusus, berikan orang ini ilmu ya Allah yang lebih daripada yang lain. Pasti ada doa-doa khusus dari guru kepada sang guru. Maka pantas sang guru, sang murabbi yang mendidik anak kita, kalau anak yang berbakti kepada guru itu masya Allah luar biasa. Makanya ilmunya berkah. Walaupun enggak, kan riwayat banyak. Ada orang yang nggak pernah ngaji, nggak bisa ngaji sama sekali, nggak pernah ngaji. Jadi riwayatnya pokoknya kisah-kisah seperti itu banyak sekali. Jadi begitu. Ini luar biasa. Jadi wa ammal yadani fahfaz an tadriba biha musliman. Dan kepada kedua tangan, jangan sekali kita gunakan dua tangan itu untuk memukul kepada yang bukan haknya, ya, memukul wajah orang muslim. Wa au tatanawwala bihima wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian rutinitas kuliah subuh di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan kuliah subuh, dengan pengajian ini, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dapat kita gunakan, dapat kita amalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wasilah keberkahan dari pengajian ini, mudah-mudahan senantiasa kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehatkan istri kita, disehatkan anak-anak kita, diberikan kita rezeki yang halal serta berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahkan kampung kita semuanya, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.